Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan presentasi kami, yakni inverter. Perkenalkan, saya Romi Maisa Kurnia, NIM 2021310042, dan rekan saya Sahrul Tri Hardianto dengan NIM 2021310041. Pembahasan yang pertama, konsep dasar inverter. Yang kedua, skema rangkaian. Yang ketiga, prinsip kerja rangkaian. Dan yang keempat, analisis kinerja inverter. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yakni konsep dasar inverter. Inverter merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber tegangan DC tetap menjadi sumber tegangan AC dengan frekuensi tertentu. Komponen semikonduktor daya yang digunakan dapat berupa SCR, transistor, dan MOSFET yang beroperasi sebagai saklar dan pengubah. Inverter dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu inverter satu fasa dan tiga fasa. Bisa kita lihat pada gambar di bawah bentuk dari inverter satu fasa dan tiga fasa. Pembahasan yang kedua, skema rangkaian inverter. Pada gambar di samping menunjukkan rangkaian inverter setengah gelombang. Prinsip kerja dari rangkaian inverter setengah gelombang ini, inverter satu fasa dapat dijelaskan dengan ketika transistor Q1 yang hidup untuk waktu T0/2, maka tegangan pada beban V0 sebesar Vs/2. Jika transistor Q2 hanya hidup untuk T0/2, Vs/2 akan melewati beban. Q1 dan Q2 dirancang untuk bekerja saling bergantian. Pada gambar di samping juga menunjukkan bentuk gelombang untuk tegangan keluaran dan arus transistor dengan beban yang resistif. Inverter jenis ini membutuhkan dua sumber DC, sumber tegangan DC simetris, dan ketika transistor off, tegangan balik. Rangkaian inverter gelombang penuh pada gambar di samping. Inverter gelombang penuh dan bentuk gelombang output dengan beban resistif yang ditunjukkan ketika transistor Q1 dan Q2 bekerja dalam keadaan on, tegangan Vs akan mengalir ke beban, tetapi Q3 dan Q4 tidak bekerja dalam keadaan off. Selanjutnya, transistor Q3 dan Q4 bekerja dalam keadaan on, sedangkan Q1 dan Q2 tidak bekerja atau dalam keadaan off, maka pada beban akan timbul tegangan. Gambar inverter sederhana. Rangkaian yang berfungsi mengubah tegangan DC, misalnya 12 VDC menjadi tegangan AC 220 VAC. Rangkaian ini terdiri dari sebuah IC CMOS TVCD4047 sebagai rangkaian pembangkit gelombang persegi, dua buah MOSFET TVIRF-Z44Z sebagai saklar, dan sebuah transformator step up. Seperti gambar ini, perlu kita ketahui bahwa rangkaian tersebut akan menghasilkan tegangan 220 VAC, tetapi untuk bentuk gelombangnya bukan sinus, melainkan gelombang persegi. Inverter ini dapat digunakan untuk beban berupa lampu, laptop, charger untuk handphone, dan seterusnya. Rangkaian inverter satu fasa.
Pada gambar di samping merupakan rangkaian inverter satu fasa dengan beban resistif dan bentuk gelombangnya. Dalam rangkaian diperlukan dua buah kapasitor untuk menghasilkan titik N agar tegangan pada setiap kapasitor Vi/2 dapat dijaga konstan. Skelar S plus dan S minus merepresentasikan skelar elektronis yang mencerminkan komponen semikonduktor. Daya sebagaimana diuraikan pada muka. Rangkaian inverter 3 fasa pada gambar samping merupakan rangkaian dasar inverter jembatan 3 fasa dengan beban resistif dan bentuk gelombangnya. Seperti halnya pada rangkaian inverter 3 fasa ini, dalam rangkaian ini diperlukan dua buah kapasitor untuk menghasilkan titik N agar tegangan pada setiap kapasitor Vi/2 dapat dijaga konstan. Terdapat tiga sisi skelar, yaitu skelar S1 plus dan S1 minus serta S2 plus dan S2 minus. Kedua sisi skelar ini, skelar S1 dan S4, S3 dan S4 serta S5 dan S2, masing-masing skelar S1 dan S4 atau S3 dan S4 atau S5 dan S2 tidak boleh bekerja secara serempak atau simultan, karena akan terjadi hubung singkat rangkaian. Kondisi dalam keadaan on dan dalam keadaan off dari kedua sisi skelar ditentukan dengan teknik modulasi, dalam hal ini menggunakan prinsip PWM. Baik, di sini saya akan membahas tentang prinsip kerja inverter. Prinsip kerja inverter pada dasarnya hampir seluruh rangkaian atau perangkat inverter yang dapat mengubah tegangan listrik arus searah DC menjadi arus bola-balik atau AC. Secara sederhana, hanya terdiri dari beberapa komponen atau rangkaian, yaitu transformator tetap, transformator, condenser tape atau trafo CT, rangkaian osilator, dan rangkaian saklar atau switch. Proses pada inverter hanya mengubah arus searah yang berasal dari sumber seperti aki ataupun baterai menjadi arus bolak-balik. Dengan kata lain, inverter tidak dapat menghasilkan tegangan listrik sendiri. Pada bagian primer, transformator center tap atau trafo CT yang digunakan dalam inverter terminal CT, trafo dihubungkan ke sumber tegangan rendah arus searah, contoh baterai 12 volt, sedangkan dua terminal lainnya dihubungkan melalui saklar atau switch dua arah ke ground rangkaian. Jika saklar terhubung pada titik A, maka akan mengakibatkan arus listrik mengalir dari terminal positif baterai menuju terminal CT trafo yang kemudian akan mengalir ke titik A trafo hingga ground pada jalur 1 melalui saklar. Ketika saklar dipindahkan ke titik B, arus listrik yang mengalir pada jalur 1 akan terhenti dan arus akan mengalir pada jalur 2 dari terminal positif baterai ke terminal CT trafo yang kemudian akan mengalir ke titik B hingga ground melalui saklar titik B tersebut. Selanjutnya, analisis kinerja inverter. Yang pertama yaitu daya. Daya adalah jumlah energi yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh inverter. Terdapat beberapa jenis daya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, daya masukan atau DC atau PN. Daya yang dikonsumsi oleh inverter dari sumber DC, misalnya baterai atau panel surya. Daya masukan DC dihitung dengan rumus PN sama dengan VDC dikali IDC, di mana VDC adalah tegangan DC input, IDC adalah arus DC input. Selanjutnya, daya keluaran AC atau POUT. Daya yang dihasilkan oleh inverter pada output AC. Daya keluaran AC dihitung dengan rumus POUT sama dengan VAC dikali IAC, di mana VAC adalah tegangan AC output, IAC adalah arus AC output. Selanjutnya, tegangan atau V. Tegangan menggambarkan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian. Terdapat beberapa jenis tegangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tegangan DC input atau VDC. Tegangan DC yang diberikan ke inverter, tegangan DC input diukur dalam volt.
tegangan DC yang diberikan ke inverter dari sumber DC, misalnya baterai atau panel surya. VDC in sama dengan tegangan DC masukan. V atau masukan sama dengan P masukan per I masukan. Selanjutnya tegangan AC keluaran atau VAC out. Tegangan AC yang dihasilkan oleh inverter pada output. VAC out sama dengan tegangan AC keluaran. V atau keluaran sama dengan P keluaran per I keluaran. Selanjutnya arus. Arus menggambarkan aliran muatan listrik. Dalam rangkaian terdapat beberapa jenis arus yang perlu diperhatikan. Yang pertama arus DC input atau IDC. Arus DC yang mengalir ke inverter dari sumber DC. Arus DC input diukur dalam ampere. Arus masukan atau DC input current. I masukan sama dengan P masukan per V masukan. Yang selanjutnya arus AC output atau IAC. Arus AC yang mengalir pada output inverter. Arus AC output diukur dalam ampere. Arus keluaran atau AC output current. I keluaran sama dengan P keluaran per V keluaran. Selanjutnya rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya menggambarkan jumlah daya yang hilang dalam proses konversi daya oleh inverter. Terdapat beberapa jenis rugi-rugi daya yang perlu diperhatikan. Yang pertama rugi-rugi daya konduksi atau PCON. Rugi-rugi daya yang terjadi akibat resistansi dalam komponen inverter seperti transistor dan kabel. Rugi-rugi daya konduksi dihitung dengan rumus PCON sama dengan I pangkat 2 dikali R, di mana I adalah arus yang mengalir melalui komponen, R adalah resistansi komponen. Rugi-rugi daya beralih atau PSW. Rugi-rugi daya yang terjadi saat proses beralih antara komponen inverter. Rugi-rugi daya beralih dihitung dengan rumus PSW sama dengan V dikali I dikali F, di mana V adalah tegangan yang beralih, I adalah arus yang beralih, F adalah frekuensi beralih. Selanjutnya rugi-rugi daya magnetisasi atau PMAG. Rugi-rugi daya yang terjadi akibat arus magnetisasi pada transformator atau konduktor dalam inverter. Rugi-rugi daya magnetisasi dihitung dengan rumus PMAG sama dengan V dikali I dikali cos P, di mana V adalah tegangan yang diberikan ke transformator atau induktor, I adalah arus magnetisasi, cos P adalah faktor daya magnetisasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.